hanya kepadamu. Hatiku selalu tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku, jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Hatiku selalu tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku, jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kini ku temukan kasih yang sejati, takkan ku lepaskan selamanya. Jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kau yang memahamiku, Kau yang paling mengenalku, Kau selalu besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kini aku mengerti, aku sangat berarti. Sekarang dan selamanya Kau buktikan Kau selalu
Hari ini, kami dari Yayasan Hope Indonesia mengunjungi komunitas yang ada di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, untuk memberikan bantuan kursi roda kepada 3 orang yang sedang mengalami sakit, yang mengakibatkan mereka tidak bisa berjalan. Tidak semua orang seberuntung kita, yang masih sehat dan bisa jalan. Ada sebagian orang yang perlu bantuan kursi roda untuk sekedar melihat teriknya matahari pagi. Pertama, kami datang mengunjungi Bapak Sunarto yang sudah sakit selama 2 tahun. Dulu profesinya sebagai pemain sinetron, tapi semenjak mengalami sakit, dia hanya bisa terbaring. Kami datang bukan hanya memberikan kursi roda kepada Bapak Sunarto, tapi semangat dan doa agar beliau segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Yang kedua, kami mengunjungi Bapak Septani yang sudah lama sekali sakit dan tidak bisa berjalan. Begitu kami datang dan melihat kursi roda yang kami bawa, Bapak Septani seperti melihat harapan kalau dia kini bisa keluar rumah untuk sekedar menghirup udara segar dan melatih kakinya untuk menjadi kuat dan sehat kembali. Yang ketiga, kami berkunjung ke rumah Oma Aista yang beberapa waktu terakhir hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Begitu kami datang dan Oma melihat ada kursi roda yang kami bawa, Oma pun semangat. Tangisan pun tidak tertahan karena rasa syukur Oma. Kami berdoa supaya Oma pun bisa segera pulih dari sakitnya. Mereka semua kami bantu untuk naik dan mencoba kursi roda yang kami bawa. Mereka tersenyum, juga menangis di saat yang sama, karena rasa syukur dan terharu. Kini mereka punya harapan untuk kehidupan mereka berubah dan menjadi sehat kembali. Kami sangat berterima kasih sekali dan sangat terbantu dengan adanya Yayasan Hope, karena banyak sekali program-program yang selaras dengan program-program yang kami kerjakan. Selama kita bekerja sama dengan Hope, banyak sekali warga kami yang dibantu. Dan hari ini salah satu bantuan yang diberikan oleh Hope adalah kursi roda untuk 3 warga kami yang membutuhkannya. Yayasan Hope Indonesia membawa harapan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa bagi Anda semua yang telah menonton YouTube channel GKD Official Tangerang, dan bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online di YouTube channel ini. Dan saya ingin mengingatkan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, untuk kita memulai ibadah dengan hati yang siap, mendengarkan firman yang akan dibagikan, masih dengan tema yang sama, yakni By His Blood di bulan Maret ini. Sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan persembahan bagi pelebaran kerajaan Allah, dan juga jangan lupa mempersiapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti saat ibadah. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada hari ini. Selamat beribadah. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan baca di Mazmur 21 ayat 1-14. Mari kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya.
Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ia Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu, sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Iya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan perkasa-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang Tuhan melipat tangan kami. Kami datang Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sungguh hebat. Engkau Allah Tuhan yang menjadikan kami Tuhan bisa ada sampai hari ini. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pada pagi hari ini ketika kami datang mempersiapkan hati pikiran kami, mau memuji muliakan Engkau dengan puji-pujian kami. Bahkan Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, waktu Tuhan waktu yang terbaik buat kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan ke selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Biarlah setiap hati kita yang di sini, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama akan puji. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau
lewati cobaan Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara-saudari, mari silakan duduk kembali. Selamat minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudari. Kita bisa kembali berkumpul beribadah dalam virtual, tetapi kita bisa memuji Tuhan kita. Sampai hari ini kita terus bisa semangat memuji Tuhan. Dan pada tema bulan ini kita kembali belajar bagaimana darah Kristus bisa memerdekakan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami muji Engkau Tuhan sebagai Allah yang hidup Tuhan. Allah yang berkorban buat kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan memiliki kemerdekaan sebagai milik Engkau Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, saat hamba-Mu berbicara Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang bekerja Tuhan, dan berkati setiap hati yang mendengarkan, agar kita semua Tuhan makin mengerti tentang Kristus, dan makin merdeka dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah The Work of the Blood of Christ. Bagaimana kerja dari darah Kristus itu memerdekakan kita. Di dalam buku Lukas 22 ayat 19-20 dinyatakan bahwa ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus memperingatkan murid-murid Yesus supaya apa? Kedepannya mereka setiap hari di dalam hidupnya bisa mengingat darah Kristus. Dan darah Kristus ada hubungannya dengan perjanjian baru yang Tuhan sudah nubuatkan semasa perjanjian lama. Apakah perjanjian yang spesial itu? Kenapa Tuhan kasih perjanjian itu? Di Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa, Tuhan kasih perjanjian, bukan perjanjian yang engkau akan kaya raya, bukan. Engkau akan luar biasa di dalam talent-talentmu dan apapun juga yang engkau mau. Bukan. Tetapi dia kasih perjanjian yaitu apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin. Aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. My law, my people. Ini adalah sebuah kerinduan dari Tuhan kita untuk kita bisa intim. Dan intimasi itu hanya bisa terjadi kalau itu dituliskan di dalam hati kita. Kenapa harus dari hati? Kita masih ingat firman Tuhan dari Amsal berkata, dari hatilah terpancar segala kehidupan. Coba bayangkan kalau di hati kita yang tertulis adalah cinta akan uang. Mungkin dari pagi kita bangun, kita berangkat kerja, yang kita pikirkan adalah gimana supaya saya bisa punya uang yang banyak. Bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Waktu siang, makan siang, mungkin kita terpikir itu lagi. Kenapa? Dari hati terpancar kehidupan. Waktu sore, sukacita kita, sedihnya kita, itu dipengaruhi oleh apa? Yang dari hati muncul cinta akan uang. Tetapi karena kita tahu ada hukum Tuhan, lalu kita, supaya kita gak merasa bersalah, kita selip-selipkan. Oke, kegiatan pelayanan juga, baca Alkitab juga deh, ditambahkan. Kenapa? Karena saya pengen ikut Tuhan juga. Itulah yang bisa menjebak oleh bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel akhirnya dikatakan, di dalam bibirnya memuji-muji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dan Tuhan ingin supaya kehidupan kita saat ini, itu benar-benar dari hati
tertulis hukumnya. Amin. Ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa untuk kita pada saat ini. Bagaimana cara kerja darah bisa membuat perjanjian itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Ibrani 9 ayat 13-14 dia katakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Dulu Israel harus bawa korban, ya, darah lembu jantan, supaya apa? Supaya mereka dikuduskan. Tetapi pada saat ini, ketika Kristus sudah mencurahkan darahnya, dan darah itu mampu menyucikan hati nurani kita. Saya garis bawahi di sini. Hati nurani dibersihkan. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Hari ini mungkin banyak orang Kristen beribadah kepada Allah yang hidup dengan segala kegiatannya. Tetapi hati nuraninya tidak bersih. Itu yang terjadi pergumulan yang pernah Paulus juga alami. Ya, mungkin kebanyakan dari kita juga bisa mengalami apa yang Paulus alami. Di Roma pasal 7 ayat 21-25a. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Paulus, seorang yang Farisi, ya, orang yang dulunya sebelum dia menemukan Kristus, sebelum dia diselamatkan Kristus, dia bisa baca Taurat, bahkan dia dihormati, disegani. Tetapi waktu dia mau melakukan hukum Taurat, tiba-tiba ada hukum lain dalam tubuh dia. Dari mana ini terjadi? Inilah hati yang sudah terkontaminasi. Ya, sepertinya dia tahu, celaka saya. Kenapa saya setiap kali saya baca Taurat, kok ada keinginan lain yang berjuang melawan hukum Allah itu? Tidak merdeka. Tetapi dia berkata bahwa apa? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus, saya akan dilepaskan. Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudari, kita ini bisa merdeka, bisa lepas dari kontaminasi hati nurani kita. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita baca hukum Allah, hukum itu bisa seperti X-ray. Apa maksudnya? Mungkin dari kita ada yang pernah di ronsen. Ya, ini adalah gambar seseorang yang di ronsen paru-parunya. Ya, terkena virus. Ya. Ronsen, X-ray ini bisa mampu mendeteksi, oh ternyata ada kanker paru-paru, oh ternyata ada virus corona. Hanya mampu mendeteksi, tapi X-ray tidak mampu untuk bisa menyembuhkan. Kadang-kadang kita habis X-ray, waduh kok jadi deg-degan. Ya, aduh sakit apa? Ya, atau kita bisa senang, yes saya nggak sakit, saya nggak apa-apa. Tapi itu aja, ya tidak ada kuasa. Hari ini Bapak Ibu Saudari, apakah kita membaca Alkitab seperti X-ray? Artinya kita bisa baca Alkitab, kita bisa tahu hukum Allah, tetapi waktu kita baca hukum itu, kita bisa tertusuk, kita bisa sedih, tetapi sepertinya firman Tuhan tidak bisa mengubahkan kita. Firman Tuhan tidak bisa menyembuhkan hati nurani yang sudah terkontaminasi. Poin saya yang pertama adalah darah Kristus akan membasuh kita, menyucikan kita, membersihkan hati nurani kita. Karena tanpa hati nurani, ya, mustahil kita bisa semakin beribadah dan menyembah kepada Tuhan kita. Hari ini apa yang mengkontaminasi hati kita? Saya ada 4 hal yang saya mau share, ya, di dalam opini saya, di dalam pengalaman saya,
sewaktu saya merasa benar, itu adalah kontaminasi yang pertama. Kalau saya baca firman, kasihilah istrimu. Ya, waktu saya dalam keadaan oke, hubungan saya dengan istri saya oke-oke saja baca Alkitab itu. Tapi waktu hubungan saya lagi tidak baik, lagi konflik dengan istri saya, itu seakan-akan, enggak kok, ya ini kasihlah istri, iya sih. Jadi muncul ada hukum lain, yaitu apa? Iya, saya lagi konflik nih, susah nih kasih istri dalam hal seperti ini. Aduh, saya harus minta maaf duluan ya, katanya pergi berdamai terlebih dahulu nih, di Matius pasal 5. Ya, tiba-tiba ada pembenaran muncul. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena saya sendiri bukan orang yang gampang dikoreksi dari kecil. Saat saya kecil, ya, saya hanya bisa minta maaf karena disuruh. Misalnya apa? Orang tua saya suruh saya, ayo minta maaf, ya, sodorin tangan. Tapi saya nggak pernah mengerti firman Kristus tentang minta maaf, tentang mengampuni, tentang pergi berdamai. Saya mana ngerti bahwa darah Kristus itu bisa membersihkan pekerjaan minta maaf saya. Sehingga waktu saya semakin besar, semakin dewasa, hati nurani saya tentang minta maaf, tentang selalu bisa merasa benar, itu kuat sekali. Ya, saya bisa lihat bahwa kalau otoritas lebih tinggi, saya bisa minta maaf. Saya bisa, saya ada salah, terima kasih, saya dikoreksi. Tetapi kalau sepantaran atau lebih muda, saya bisa melihat diri saya, kenapa saya susah minta maaf? Saya selalu bisa merasa benar. Ini adalah hati nurani sudah terkontaminasi. Mau begitu hebat firman, mau begitu hebat teguran dari firman Tuhan itu hanya bisa membuat saya tertusuk. Iya, saya selalu merasa benar, saya nggak bisa minta maaf. Tetapi firman Tuhan itu seakan-akan tidak bisa mengubahkan dan menyembuhkan hati saya. Kontaminasi yang kedua, iman yang palsu. Bayangkan waktu kita baca firman Tuhan tentang berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Tapi waktu saya baca firman itu, ya amin, saya mau beriman ya. Saya mau percaya bukan karena melihat situasi, fakta, bagaimanapun, saya tetap mau percaya, saya mau jalankan firman Tuhan. Tapi ternyata waktu saya melayani, ya awal-awal saya di dalam Kristen muda saya, grup kecil saya orang-orangnya pada nggak semangat. Ya mau dibawa semangat kok susah. Ya saya bisa bilang sama brother, aduh gimana kalau grup kecil ini aja kita nggak semangat, gimana mau beriman? Jadi firman Tuhan yang berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Tetapi firman itu membuat saya tertusuk. Oh ya, ternyata saya masih tentang melihat, bukan tentang percaya. Kontaminasi saya yang kedua adalah itu. Ya, akibatnya saya semangat kalau kondisi semangat. Saya bisa bersuka cita kalau uang saya berkecukupan. Ya, berbahagialah tidak melihat namun percaya. Itu hanya sebuah hukum bisa mendeteksi saya, tetapi tidak bisa membersihkan hati nurani saya yang seakan-akan selalu hidup karena melihat, bukan beriman. Kontaminasi yang ketiga, takut berimpian. Kenapa? Karena begitu banyaknya hal-hal yang di dalam firman Tuhan tentang barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Terus saya lihat teman-teman saya, saudara-saudari, aduh takut. Ayo nanti kalau semangat dikasih tanggung jawab yang lebih besar loh. Waduh, jangan. Karena kita lihat talent kita, kapasitas kita nggak sampai ke arah sana. Kita terus takut lihat kondisi yang lain juga, wah berat banget. Masalah hidup saya udah besar, apalagi tambahin lagi tanggung jawab dalam pelayanan. Aduh, enggak lah. Jadi ada juga takut berimpian. Kenapa? Takut gagal, takut nggak bisa. Sepertinya orang lain lebih cocok. Kontaminasi. Kita tahu setiap perkara kecil, tapi kalau ada perkara lebih besar lagi kita jadi takut. Aduh, jangan setiap perkara kecil deh. Akhirnya apa? Yuk jadi murid yang biasa aja. Pernah nggak kita, Bapak Ibu Saudari, mengalami yang demikian? Saya juga pernah. Terkontaminasi. Dan versi saya yang keempat adalah apa? Mengabaikan dosa. Saya pernah di dalam grup kecil saya saya takut mengaku dosa tentang pikiran cabul saya. Akibatnya yang saya akui adalah apa? Yang pikiran jahat aja.
Ya, kita tahu di Bible ada apa? Saling mengaku dosa dan mendoakan supaya kita bisa sembuh. Supaya hati kita bisa disucikan oleh darah Kristus. Tetapi seakan-akan firman itu membuat saya tertusuk, tapi saya ada banyak hukum lain di dalam tubuh saya yang keluar. Gimana kalau si dia lihat saya jatuh dosa seperti itu ya? Kalau jatuh dosa lagi gimana ya? Nanti brother itu atau saudara itu bisa berpikiran apa? Jadi begitu banyak hal-hal yang muncul dan itu membuat saya jadi mengabaikan dosa. Ya udahlah, yang penting kan saya udah mengaku dosa yang lain. Akibatnya gak merdeka. Firman bilang apa? Firman Tuhan akan memerdekakan kita. The truth will set you free. Tetapi pada kenyataannya tidak set me free. Makanya di Ibrani 10 ayat 19-22. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Ya, kita jadi bisa berani karena darah Kristus sudah dicurahkan. Kita bisa jadi berani mengakui dosa kita. Kita jadi berani untuk bisa beriman dengan hati yang murni. Kita jadi bisa berani berimpian. Kita jadi bisa berani rendah hati, bahkan minta maaf, berani bisa dikoreksi. Nggak ada lagi yang menghalangi kemerdekaan kita. Kenapa? Ini yang luar biasa. Yesus sebagai imam besar, dia bawa darahnya sendiri ke dalam tempat kudus. Kita tahu ruang maha kudus. Kalau zaman bangsa Israel dicurahkan itu di atas tutup pendamaian. Sehingga apa? Yesus menjadi perantara, mediator buat kita dengan Allah Bapa. Sehingga kita direct, hubungan langsung dengan Allah Bapa kita. Nggak usah lagi ada perantara. Coba bayangkan kita di dalam ruangan maha kudus. Ya, kita bayangkan Allah Bapa. Lalu kita bisa punya kebebasan berbicara dengan Tuhan kita. Dan Tuhan kita mengetahui semua isi hati kita, bahkan hati yang terkontaminasi, tapi dia mau bersihkan itu, basuh, supaya apa? Supaya kita bisa merdeka bersama dia, supaya kita bisa semakin berimpian, dan hidup ini hanyalah tentang bagaimana saya bisa berhubungan intim sama Bapa, dan saya bisa punya karakter Kristus. Ini adalah jalan yang baru, jalan yang hidup, jalan yang bukan membelenggu saya lagi, jalan yang bukan membelenggu kita lagi sebagai murid-murid Yesus, amin. Darah Kristus membersihkan hati nurani, dan itu memberikan jalan yang baru, sehingga kita bisa confident, kita bisa punya keberanian. Itu adalah poin yang pertama. Apakah kita percaya melalui kematian Kristus Yesus, darahnya yang tercurah, hati nurani dibersihkan, sehingga kita dimampukan makin berani di dalam Kristus Yesus. Poin saya yang kedua adalah Christ character, memiliki karakter Kristus. Di Roma pasal 10 ayat 1-3 dan 8-10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang Yahudi, dulu mereka giat, tapi mereka tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengerti hati Kristus. Mereka tidak percaya tentang Kristus sebagai Tuhan mereka. Paulus dulu, dia sangat taat hukum Taurat. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang baca hukum Taurat tapi nggak kenal Tuhannya secara pribadi? Dan itu juga bisa terjadi kepada kita. Kita giat. Kita bisa mungkin kumpul di dalam grup ibadah. Kita bisa Zoom meeting sana, Zoom meeting sini. Tapi apakah kita mengerti karena hati nurani kita sudah dibersihkan? Akibatnya, Paulus pun tidak takluk pada kebenaran Allah.
dia bisa menganiaya umat Kristen pada saat itu, ya bersyukur Tuhan selamatkan dia. Ya, Tuhan buat dia mengerti lewat baptisan yang dia mengerti tentang darah Kristus. Itulah dia mulai merdeka karena dia punya pengertian. Ayat 8-10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa dikatakan di sini firman di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Karena buat orang Yahudi, kalau mereka mengerti Kristus di dalam hati, mereka mengerti Tuhan di dalam hati, itu mereka akan ucapkan itu di mulut. Kalau ada yang di dalam hati tertulis firman, itu akan mereka akui lewat mulut mereka. Jadi apa yang ada di dalam hati, itu juga akan di dalam mulut. Tinggal kita keluarkan. Kalau apa yang di dalam hati, itu akan terpancar kehidupan kita melalui perbuatan kita, melalui mulut kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan sia-sia, mati. Tapi luar biasa. Ya, kalau kita punya firman yang tertulis dalam hati, saya percaya kalau kita latih terus, ya, Kristus itu memampukan, Roh Kudus memampukan kita supaya apa yang kita mau taati hukum itu benar-benar membuat kita semakin bisa merdeka dan kita mampu memperlihatkan perbuatan-perbuatan Kristus dalam hidup kita. Itulah firman di mulut dan di hati. Kita butuh percaya dan mengakui, ya. Buat orang Yahudi tidak ada yang di dalam hati tidak keluar. Makanya dulu Yesus bingung, saya udah katakan tadi, ya. Kenapa mereka bisa memuji-muji lewat bibirnya, lewat mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kalau hatinya jauh, nggak mungkin bisa memuji Tuhan. Kalau hatinya jauh, nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Nggak mungkin bisa berbuat baik. Kenapa? Perbuatan baiknya pun akan sia-sia. Kenapa? Karena tidak berasal dari hati yang dibersihkan, dari hati yang percaya, dari hati yang mengerti. Mengerti apa? Bahwa Yesus telah mati buat hidup lamanya. Dan Yesus sudah membersihkan dari iman yang palsu, dari merasa benar, ya, dari tentang mengabaikan dosa, dari tentang takut berimpian, jadi berani berimpian. Yesus sudah mati akan itu. Dan waktu kita latih, makin kita memancarkan karakter perbuatan Kristus. Tanpa firman Yesus di hati, kita hanyalah pemberontak. Ya, tadi dikatakan di Roma 10 ayat 3, kita tidak takluk pada kebenaran Allah. Di mana kita merasa dekat karena giatnya kita, tetapi sebenarnya kita jauh dari Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kita berbangga karena kita sibuk pelayanan. Karena kita banyak membaca Alkitab. Mari kita makin lebih ke arah hati kita yang dituliskan oleh firman Tuhan. Itu adalah perjanjiannya. Ya, jangan sampai kita merasa dekat, tapi sebenarnya kita jauh. Tapi oleh darah Kristus, kita sebenarnya bisa dekat. Firman itu di mulut dan di hati, kita bisa percaya dan ucapkan itu dan pancarkan itu. Makanya tidak penting buat kita beragama. Ya, yang penting adalah bertuhan. Kalau kita bertuhan, itu pasti muncul dari dalam hati. Dan orang bisa lihat kita bertuhan dari perbuatan yang berasal dari hati kita. Bukan perbuatan yang tidak berasal dari hati kita yang mengerti Kristus. Orang bisa lakukan perbuatan religius. Tetapi kalau tidak dari dalam hati, semua akan ada batas waktunya. Capek, kepahitan, dan berbagai macam hal yang bisa mencuri kita. Dan kita bukan berbangga karena beraktivitas. No. Tapi yang Tuhan inginkan lewat darahnya, Dia akan membentuk kita berkarakter. Karakter siapa? Karakter Kristus. Ini yang luar biasa. Ini adalah blessing yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari. Ya, di Roma 12 ayat 9-13. Makanya dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Ya, setelah Roma 7 tadi, Roma 8 kita tahu hidup oleh roh. Ya, di Roma 10 tadi tentang firman di hati dan di mulut. Sampai akhirnya kita dengan pembaharuan budi kita, dari hati dan akal budi kita, sampai akhirnya perbuatan kita terpancar. Ya, orang bisa bilang, Kristus sekali kita ini. Kenapa? Saya bagi 2 versinya. Love God, yaitu apa? Kita makin rajin dan menyala-nyala waktu melayani. Waktu kita sharing firman sama orang lain. Waktu kita benar-benar melayani Tuhan. Kita menyala-nyala, berkobar-kobar. Kenapa? Karena dari dalam hati munculnya. Dan kita latih itu dan Roh Kudus mampukan itu. Kita di dalam masa pandemi ini, kita justru bisa bersuka cita. Karena apa? Karena pengharapan. Di Roma 8 dikatakan, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak juga penindasan, penganiayaan, ataupun kalau zaman sekarang, pandemi ini. Kita bisa banyak terbatas dalam fisik kita. Tetapi apa? Sukacita kita tidak dipengaruhi. Karena kita tahu pengharapan kita yang kekal ada bersama Kristus. Kalaupun kita menderita hari ini, kita bisa bersabar. Karena apa? Munculnya dari hati yang mengenal Kristus itu. Sudah dibersihkan hati nuraninya. Kita bisa bertekun dalam doa. Dulu saya pernah doa karena disuruh, ayo dibikin jadwalnya. Ada doa bareng grup, ada doa pribadi, kapan aja doa pribadinya, ada doa malam, doa pagi. Dan semuanya saya coba sangkal diri. Tidak ada yang salah dengan sangkal diri. Tetapi yang paling penting adalah kita mengerti bahwa apa? Yesus Kristus sudah membawa darahnya ke tabir bait kudus itu. Di tempat maha kudus itu sudah terbelah sehingga kita bisa langsung punya hubungan. Kalau kita bisa berdoa kapan saja, mari kita bertekun. Jangan kita batasi doa kita. Dan kita bisa rajin berdoa. Kenapa? Karena dari hati kita muncul semuanya. Love others. Tulus. Kasih jangan pura-pura. Ya, kita bukan ingin menyenangkan orang, tapi dalam hati kita sebenarnya saya nggak suka sama dia. Tapi ya udah dah, saya senangkan saja dia. Tapi kita akan makin memancarkan kasih yang tulus. Kenapa saya mau tulus sama dia? Bukan karena dia baik sama saya, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Dia sudah pancarkan juga kasih yang tulus buat saya. Kasih yang sebagai saudara, ini seperti keluarga. Ya, kita mungkin nggak kenal secara lahiriah, tetapi waktu kita di dalam Kristus, darahnya menyatukan kita, kita bisa satu sama lain, kita bisa kuatkan iman, kuatkan hati saudara-saudari kita. Lalu apalagi kita bisa bermurah hati pada yang berkekurangan. Ya, mungkin di antara kita waktu sama orang-orang yang berkekurangan, mungkin kita bisa terjebak, kok saya kurang belas kasihan ya, kok saya nggak kepikiran ya, kok saya beban ya, kalau saya duduk untuk bisa bantu orang yang berkekurangan ya. Tapi Kristus akan memerdekakan itu. Dan itu adalah karakter yang akan kita punya. Mari kita latih. Memberi tumpangan itu juga luar biasa sulitnya. Tapi apa? Kristus akan memampukan kita. Apakah kita luar biasa bahagia memiliki karakter Kristus seperti ini? Ya, tapi kalau Kristus sudah bersihkan oleh darahnya hati nurani kita, dan kita akan mencintai karakter Kristus itu. Kita akan kejar karakter Kristus itu. Amin? Ini adalah orang yang hidup dalam kemerdekaan. Orang yang hidup karena kerja kuasa darah Kristus. Tanpa Kristus semua perbuatan rohani kita yang rajin hanyalah kepura-puraan dan kesia-siaan. Dengan darah Kristus, hati nurani kita dibersihkan. Sehingga kita dimerdekakan dan dimampukan untuk taat pada hukum Kristus. Sampai menjadi seperti Kristus dengan segala karakter kasih-Nya. Akhir kata, the work of the blood of Christ, kerja dari darah Kristus. Bagian Tuhan adalah membersihkan hati nurani kita melalui darahnya. Dan bagian kita adalah kita tanggung jawab untuk memiliki karakter Kristus. Karena kita dimampukan oleh kuasa darahnya. Clear conscience, Christ character. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan. Mengucap syukur untuk darah Engkau yang luar biasa bekerja dalam hidup kami, Bapa. Tanpa darah Engkau, Tuhan, mustahil kami bersih, Tuhan, hati nurani kami, Tuhan. Tapi karena Engkau, Tuhan, sudah mati di kayu salib, Tuhan, dan bangkit buat kami, Tuhan. Kami hari ini bisa katakan kami percaya itu, Tuhan. Dan kami bisa bebas, Tuhan, dari hal-hal yang mengkontaminasi kami, Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini, Tuhan, masih ada hal-hal yang mengkontaminasi kami, Tuhan. Kami mau
percaya dan kami mau bersih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami perlu melatih terus Tuhan. Karena Roh Kudus akan memampukan kami Tuhan untuk bisa memiliki karakter Kristus Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kita capek Bapak. Jangan biarkan kami lalai Bapak. Dan biarlah Tuhan, semangat yang menggebu-gebu itu, kami bisa makin tekun, bisa rajin. Orang-orang di sekitar kami bisa melihat kami punya karakter Kristus. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa Tuhan dipisahkan dari Kristus Tuhan. Apapun juga Tuhan di dalam masa seperti ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan mengingat kematian Kristus untuk kita semua. Dan kita akan mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus pada pagi ini. Pada kesempatan ini saya akan mempersilakan istri saya yang akan share mengenai perjalanan hidupnya sebagai murid Yesus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk kami sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Perkenalkan, nama saya Linda, suami saya Yudi, dan kami dikaruniai 3 orang anak, Brandon, Michelle, dan Nathan. Saya share sedikit tentang latar belakang saya. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dibesarkan dari keluarga yang jarang bicara tentang perasaan. Keadaan ekonomi biasa-biasa, jadi ketika kuliah saya mulai bekerja mencari uang. Saya bertumbuh jadi pribadi yang bergantung pada kekuatan sendiri, result oriented dan money oriented. Sampai di tahun 2004, saya belajar Alkitab. Dan Desember 2004 mendapat kesempatan dan privilege menjadi murid Yesus. Hal tersebut mengubahkan pola pikir dan prioritas saya untuk menjadikan Tuhan nomor 1, bukan pekerjaan atau uang lagi. Perjalanan hidup menjadi murid Yesus, yang berarti berjalan bersama Kristus, bukanlah berubah dalam sekejap mata. Butuh ketekunan, senantiasa datang pada Tuhan dan bersetia dalam firman-Nya. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua. Ada kondisi pandemi COVID-19 di mana menimbulkan rasa khawatir yang tinggi tentang kesehatan dan keuangan. Tidak ada kepastian kapan pandemi COVID ini berlalu. Bahkan sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun. Di awal COVID, saya sangat khawatir tentang keuangan. Pekerjaan suami yang biasa ketemu orang di luar karena COVID tidak bisa keluar. Dalam menjalani prosesnya, rasa khawatir yang timbul bisa membuat saya terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Kejadian ini berulang selama 2-3 hari. Kekhawatiran itu tidak membuat saya menjadi lebih baik. Sebaliknya, membuat saya menjadi controlling, mau mengendalikan, memaksa, dan sebagainya. Dan saya berpikir itu akan membuat jadi keberhasilan. Dan ternyata itu malah mengefek negatif pada orang-orang sekeliling. Sampai akhirnya saya melihat semuanya ini justru tidak membuat saya bahagia. Tidak membuat saya menjadi tenang. Saya sangat bersyukur Tuhan mengasihi saya lewat suami saya. Ketika saya sampaikan kekhawatiran saya, suami mengingatkan saya lagi tentang penyertaan Tuhan selama ini dalam keluarga kita. Dan suami share di Amsal 10:22, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita juga doa bersama. Saya jadi tersadar, iya ya, kenapa ya saya jadi bergantung pada keadaan? Dari firman Tuhan, saya juga mendapatkan kekuatan. Saya jadi beriman kembali kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur Tuhan mengasihi saya lewat firman-Nya yang dibukakan, membuat saya jadi makin sadar dan hati saya menjadi tenang. Setelah tenang, saya jadi bisa melihat hal-hal yang lain. Tahun 2020 ada banyak orang yang belajar Alkitab dan berubah hidupnya. Itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya. Akhir 2020, saya merenungkan hidup saya. Di masa pandemik yang banyak di rumah ini, saya jadi punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Pribadi saya jadi lebih tenang, bisa lebih sering deep talk, bicara lebih dalam dengan suami, hubungan yang lebih baik dengan anak-anak. Ministry juga diubahkan, merit-merit dipulihkan, jiwa-jiwa ditambahkan. Dalam pekerjaan suami, tim juga berkembang.
Dan Tuhan memberkati kami lebih dari yang dibayangkan dengan memberikan salah satu impian kami di tahun 2020. Saya sangat bersyukur Tuhan baik dalam hidup saya. Dia menunjukkan firman lewat suami, lewat kejadian-kejadian, untuk saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Salib Kristus mengajarkan saya senantiasa untuk fokus pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau belajar untuk hidup dalam iman, yaitu menaati apa kata firman Tuhan. Dalam hidup saya melihat begitu banyak jalan keluar yang Tuhan bukakan. Saya sangat bersyukur, terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kematian Yesus di kayu salib menjadi pengharapan besar untuk saya bisa hidup dalam iman. Bukan lagi hidup dalam kenyataan. Dan berkat Tuhan tidak pernah tidak nyata dalam kehidupan saya. Dan saya diajarkan untuk melihat berkat-berkat dengan cara yang berbeda. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk selalu memandang salib Kristus, membawa segala hal, pergumulan, dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kita, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Salib Kristuslah yang membantu untuk kita terus berjuang sebagai murid Kristus, yang selalu diingatkan bahwa Kristus telah mati bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan perjamuan kudus bersama. Saya akan bacakan di buku 1 Korintus pasal 11 di ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh sekali lagi mengingat Tuhan akan kematian Kau di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Kami sangat bersyukur Kau telah mau mati bagi kami semua Tuhan. Kami sebagai murid Engkau Tuhan, senantiasa untuk terus mengingat akan penyertaan dan kebaikan Kau dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan, kiranya Kau pimpin Tuhan setiap hidup kami untuk terus berjalan bersama Engkau saja Bapa. Dan pada saat itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk situasi pandemi seperti ini Tuhan, yang kami terus mohon pimpinan daripada Engkau saja Bapa, untuk kami bisa terus boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk kami bisa terus berjalan melalui pimpinan daripada Engkau saja Tuhan setiap hidup kami Bapa. Kiranya terus Engkau berikan kami Tuhan arahan setiap kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin untuk orang-orang Tuhan yang sedang bergumul Tuhan dalam masalah kesehatan, Kau berikan kesembuhan dan penyertaan Tuhan. Dan orang-orang yang mengalami pergumulan mengenai keuangan juga Engkau pimpin, berikan yang terbaik untuk kami semua di sini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah ditaburkan, saudara-saudari, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji satu pujian. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersuka cita buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam Tuhan Di dalam Tuhan bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka kita bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Coba. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan Dalam Tuhan bersuka. bersuka. Dalam Tuhan Sama-sama katakan bersuka. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau beri kesempatan, Kau beri keselamatan, Kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, Kau
Kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur kepadanya, kuduslah Tuhan. Ratapku kau ubahkan, jadi tari-tarian. Nyanyikan syukur hanya bagi